Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yulisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu Access Control List. Nah, di sini definisi Access Control List itu adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, akses control list ini adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, di sini, fungsinya yaitu untuk jaringan kecil, akses control list bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan, akses control list ini menegakkan kepatuhan, pengelompokan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, singkatnya, akses control list ini bukan sekadar konsep teknis. Nah, jadi akses control list ini merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan teknologi modern. Nah, akses control list standar di sini cocoknya hanya alamat IP sumber. Paling baik untuk penyaring sederhana, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Lalu range-nya itu 1-99 dan 1300 sampai 1999. Di sini extended access control list itu cocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan port. Nah, lalu berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Lalu range-nya itu 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Lalu di sini ada named HL lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka, dukung keduanya standar dan luas logika, contohnya IP Access List, Extended Block Telnet. Ini TCP ANY EQ23 Permit IP. Lalu di sini ada Extended HL, cocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan port, berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet, range-nya 100 sampai 199 ya teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasi access list. Nah, kita ini sudah menyiapkan topologinya seperti ini. Kita di sini menggunakan dua router 2911, lalu kita menggunakan dua switch juga. Di sini kita sudah menyiapkan 4 VLAN. Di sini 3 VLAN menggunakan PC dan 1 VLAN ini menggunakan server. Nah, jadi di sini kita kenapa mengimplementasikan server? Karena server itu tuh biasanya merupakan pusat data. Jadi entah itu database ataupun data-data penting, maka dari itu biasanya server ini butuh penjagaan yang sangat khusus atau keamanan yang sangat aman sekali. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja untuk memulai konfigurasinya. Kita dimulai dari membuat VLAN. Kita buka switch-nya. Lalu kita VLAN 11. Name. Interface. Lima. 6. 5 sampai 6. Switch access VLAN 11. Kita lanjut ke VLAN 12. Ke sampai 4. Size 1 sampai 2. Switch access VLAN 13. Sip. Lalu di sini kita akan membuat
Kita masuk ke router 1. Kita aktifkan interface kick no space no. Nah, shutdown. Lalu exit. Kita langsung membuat sub interface-nya. Interface kick no space no titik 11. Kita masukkan IP address-nya 123. Titik 1 255 255 255 2. Lalu kita lanjut ke interface kick no slash no 13 ke VLAN 13. Dan IP address-nya. Nah, di sini kita sudah beres untuk konfigurasi IP address-nya. Kita coba di sekarang ini sudah berhasil. Kita selanjutnya konfigurasi IP DHCP pool agar kita tidak susah untuk mengisikan IP-nya. Kita mulai dari IP DHCP pool VLAN 11. Dimulai dari network-nya. Lalu default router. Lalu DNS servernya kita gunakan 0888. Exit. Lalu kita lanjut ke IP DHCP pool VLAN 12. Networknya 124.124.124.0 255.255.255.0. Default routernya 124.124.124.1. Lalu DNS servernya 8888. Oke, kita exit. Lanjut ke IP DHCP pool VLAN 13. Networknya 125.125.0. Default routernya 125.125. Oh, DNS servernya. Nah, exit. Lalu sekarang kita akan konfigurasi IP neighbor-nya. Titik 1 255 255 255.0 252 maksudnya. Kita lanjut konfigurasi di router 2. Masuk ke interface kick no slash no. Nah, shutdown IP address 23.23.23.23.2 255.255.255.252. Lalu interface kick 0 slash 1. No shutdown. Lalu kita buat sub interface VLAN 99. Lalu kita masukkan IP address-nya 172.16.23.1 255.255.255.0. Lalu kita
Lalu kita buat IP DHCP pool VLAN 99. Networknya 172.16.23.1.255.255.255.0. Default routernya 1. Lalu DNS server. Nah, sudah. Kita tinggal konfigurasikan VLAN pada switch-nya. Interface range FA0/3 sampai 5, 2 sampai 4. Switch akses VLAN 99. Exit. Interface switch mode trunk. Oke, sudah. Kita di sini sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita tinggal buka desktop agar DHCP-nya muncul. Oke, successful. Oke, successful juga. Oke, successful. Oke, di sini juga sudah successful. Sekarang kita akan lanjut konfigurasi routing di router 1. Oke, di sini kita akan konfigurasikan routing. Di sini kita akan menggunakan IGRP agar singkat konfigurasinya. Kita di sini sudah mematikan router IGRP 1, networknya 23.23.23.0, network lagi 123.123.123.0. Lalu satu network 124, network 125. Oke, sudah cukup ya untuk segini saja untuk konfigurasi di router 1. Selanjutnya kita di router 2. Router IGRP1, networknya 23.23.23.0, networknya lagi 172.16. Nah, kita cek to show IP routing. Oke, sudah ya teman-teman. ACL. Nah, seperti yang kita ketahui, ACL itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang standar dan juga ada yang extended. Jadi di sini kita akan menggunakannya standar saja. Sini kita buka router 1. Kita lalu kita IP. Nah,
Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut di router yang kedua. Maaf, masih di router yang pertama. Kita sudah memasukkan komen standar list standar 1. Jadi kita sudah masuk ke konfigurasi config std nhcl. Jadi di sini kita lanjut untuk ke DNI 125 no permit any. Lalu kita coba cek di show. Nah, kita harus ada yang namanya paket input. Di sini kita akan konfigurasi sequence NCL. Kita akan membahas misalnya di sini tuh kita memiliki studi kasus. Misalnya kayak VLAN 13 sudah terblokir, lalu yang kedua misalkan kita akan menggunakan PC anomali di VLAN 11. Lalu kita hubungkan. Lalu kita masukkan VLAN 11-nya. Interface FA0/8 switch access VLAN 11. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan IP. Misalkan di sini tuh IPv6 VLAN-nya tuh terhubung dan kita ingin memblokir PC ini saja. Tapi gimana caranya untuk memblokirnya itu hanya satu. Di sini kita akan konfigurasi lagi di router kedua. Nah, sudah. Lalu kita 12 ini host. Oke, sudah. Jadi kita akan coba dari sini ke sini. Oke, file lihat ya teman-teman. Oke, di sini kita akan konfigurasi web server. Sebelum kita konfigurasi extended, kita akan memberikan sebuah studi kasus, di mana kita akan membuat di server nantinya. Di server 3 itu kita akan ubah namanya dulu terlebih dahulu. Kita akan membuat di server 1. Kita buka. Kita ke service. Lalu kita ke index HTML, kita edit. Kita ubah yang Cisco pakai treasure-nya menjadi hi welcome. Kita save.
Oke, sudah. Kita coba cek di PC. Kita buka ke web browser. Agak ngebuk ya, teman-teman. Oke. Ini masih ngebug. Oke, di sini kita akan membuat extended HTML web. Yang pertama adalah harusnya kita akan membuat HTTPS. Kita akan memblokir semua ini pada PC. Oke. Jadi kita akan konfigurasikan di router 2. Kita masuk ke mode konfigurasi. Akses. Tujuh dua. Lalu kita ketikkan lagi access list permit IP 123.123.0.000.255, hostnya 172.16.23. Oke, di sini kita lanjut untuk konfigurasi di router 2. Kita masuk ke mode konfigurasi. Kita ketikkan access list. Access list 100 ini TCP any host 172.16.23.80. Oke, kita lanjut di access list 100 permit IP any host lalu access list permit IP 123.123.123.0.000 host
Oke, sudah. Oke, sudah. Kita cukupkan konfigurasi pada modul kali ini sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.